Orang memilih Bu Shirley itu bukan karena faktor soal karena ada transaksi politik di sana, gitu. Tetapi orang memilih Bu Shirley itu betul-betul karena menginginkan suatu perubahan untuk Maluku Utara. Artinya hati nuraninya berbicara jujur di sana. Saya positif loh. Saya positif sekali bahwa Bu Shirley itu bisa melakukan sesuatu yang bisa berdampak baik untuk masa depan Maluku Utara sepanjang 5 tahun ke depan, Pak. Bu Shirley itu dalam kondisi darurat sekalipun itu dia punya ketulusan hati untuk membangun Maluku Utara. Mas Ahmad, jadi di sela-sela kekosongan ini mungkin bisa kita manfaatkan di sela-sela libur. Libur panjang. Libur panjang. Hari ini tanggal merah ya. Hari terakhir ya, tanggal merah hari ini. Sekaligus kita ucapkan selamat Imlek buat saudara-saudara semua yang merayakan pada hari ini. Oke. Besok aktivitas kembali normal seperti halnya biasanya gitu. Mas Ahmad, di sela aktivitas nongkrong kita ini kurang lebih bisa dimanfaatkan untuk kita ngobrol sedikit lah ya, gitu. Karena ini nih, karena yang saya lihat gitu ya, banyak pihak yang seolah terlihat salah menafsirkan apa yang kita sampaikan gitu ya. Ini berkaitan dengan perbincangan kita terkait Bu Shirley Juanda dan berarti konten kita 1 minggu terakhir ini ya, kalau nggak salah. Betul. Banyak sekali kalau misalnya saya lihat itu seolah kemudian kita ya dianggap adalah orang yang tidak suka dengan Bu Shirley gitu ya, seterusnya. Padahal jika dilihat dari konten-konten yang sudah kita buat itu sekarang bisa kita sampaikan gitu ya. Di sana tuh kan terlihat jelas gitu. Ada disclaimer di awal video-video gitu ya. Bahkan kemudian ada sebagian kita sampaikan di pertengahan, bahkan pun di akhir. Itu berkaitan dengan kita ini sesungguhnya itu tidak terafiliasi dengan siapapun dan kita tidak punya problem dengan siapapun juga kan begitu. Nah, yang kita sampaikan itu adalah fakta objektif yang kita dapati di lapangan ya, dan kita baca di berbagai media sosial, dan kemudian kita ikutin juga gitu ya perkembangan di media sosial, juga kemudian berdasarkan pada fakta persidangan yang kita dapatkan di Mahkamah Konstitusi. Jadi sebagian video kan kita lampirkan juga itu, video dari Mahkamah Konstitusi. Tapi kemudian banyak yang seolah bahwa kita ini adalah seolah pembenci dan tidak suka dengan Bu Shirley. Nah, apalagi kemudian ada pihak itu, mohon maaf sekali, walaupun sebetulnya pada konten sebelumnya itu saya bilang pada ruang-ruang privat selayaknya kayak agama gitu ya, saya tidak mau masuk ke sana gitu loh. Karena pada dasarnya kita ini kemudian mengamini bahwa politik yang mesti harus berkembang itu adalah politik substansi yang kemudian itu tidak menyasar pada hal-hal yang sifatnya privat seperti itu kan, privacy itu. Nah, saya kemudian tidak mau ingin mengarah ke sana, bahkan kemudian kan kita juga membantah kan berkaitan dengan upaya-upaya sebahagian pihak yang mencoba untuk kemudian menggiring persoalan ini hasil daripada Pilkada Maluku Utara ini kepada ruang-ruang yang lebih sensitif gitu. Karena bagi saya itu begini Mas Ahmad, ruang sensitif itu adalah merupakan bagian daripada embrional gitu ya, akan terjadinya pembelahan masyarakat itu sendiri gitu. Bahwa masyarakat sesungguhnya tidak akan akur, masyarakat sesungguhnya tidak akan bersatu dan menyatu, ya kan? Dan sesungguhnya kesatuan masyarakat itu akan menjadi terbelah dan menjadi terdikotomikan. Ada kelompok-kelompok gitu ya. Terjadi kelompok-kelompok dikarenakan karena persoalan-persoalan yang kemudian dikirim pada ruang-ruang privasi itu. Memang pada dasarnya itu kita tidak memungkiri bahwa ruang-ruang politik itu, misalnya politik substansi sekalipun gitu ya, yang kita sampaikan itu juga di-cover di dalam ruang privasi itu, misalnya dalam kepentingan agama itu gitu. Tapi begini, dalam hal itu gitu ya, bukan berarti kemudian mau ingin kita hakimi kelompok yang kemudian memilih berdasarkan hati nuraninya itu loh. Tapi begini Mas Ahmad, kita batasi ini dulu nih. Kita mau, saya tidak mau ingin perbincangan kita menyangkut masalah ini itu jauh lebih luas. Tapi sekurang-kurangnya begini, banyak sekali gitu ya, saya merasa menyentuh sekali gitu loh. Karena banyaknya persaksian positif di sana itu, yang saya kira itu adalah ini di
yang itu di video-video kita Oh, di gitu. kolom komentar. Sebahagian juga gitu ya, kemudian bersaksi atas terpilihnya Bu Shirley itu sebagai pemenang gubernur terpilih Maluku Utara kemarin. yes, betul. Mereka menyampaikan bahwa Bu Shirley itu terpilih bukan dikarenakan persoalan pilihan berdasarkan keyakinan, persoalan pilihan bukan berdasarkan money politics, gitu ya, sebagaimana yang dituduhkan. Sebagaimana yang dituduhkan gitu. Tetapi betul yang menjadi hasil daripada kemenangan Bu Shirley itu adalah dikarenakan orang memilih itu. Gitu ya, kata mereka, kita memilih itu berdasarkan hati nurani. Saya bilang, gila ini. Ya, artinya bahwa mereka ini mungkin mengikuti mulai dari nol hingga Bu Shirley ditetapkan sebagai pemenang. Betul. Pemilu, pilkada tuh. Dan saya bilang tuh begini Mas Ahmad, itu kan sama kan, konten kita awal menyangkut dengan soal Bu Shirley itu kan sudah kita sampaikan di sana bahwa fakta yang saya jumpai di lapangan itu adalah orang memilih itu bukan berdasarkan pada duit gitu. Orang memilih Bu Shirley itu bukan karena faktor soal karena ada transaksi politik di sana gitu. Tetapi orang memilih Bu Shirley itu betul-betul karena menginginkan suatu perubahan untuk Maluku Utara. Artinya hati nuraninya berbicara jujur di sana, gitu loh. Karena ingin mendorong bahwa pemimpin yang dia pilih itu harus betul-betul punya niat yang baik untuk membangun Maluku Utara, gitu loh. Dan itu dahsyat sekali gitu Mas Ahmad. Saya menyaksikan gila gitu. Ditambah lagi dengan komentar-komentar positif itu saya bilang gila sekali ini. Betul ini, dan itu ya sesuai, relevan gitu ya. Punya korelasi dengan apa yang kemudian kita jumpai di lapangan gitu. Nah, hanya saja sayangnya di tengah kita ini menyampaikan ini gitu ya. Masih ada beberapa orang oknum gitu ya. Beberapa oknum yang mencoba untuk menggiring, bahkan seolah-olah gitu loh. Kita ini dianggap seolah-olah gitu, menggiring narasi negatif terhadap Bu Shirley. Betul, melakukan tuduhan-tuduhan gitu ya. Ya dianggap mungkin mereka yang menuduh ini tidak menonton secara utuh video yang kita sampaikan. Nah, itu dia tuh. Itu yang saya khawatirkan. Makanya saya bilang, teman-teman sekalian, jangan dulu mengambil sebuah kesimpulan, apalagi kalau mengambil sebuah kesimpulan, apalagi cuma hanya nonton di awal saja. Cobalah biasakanlah nonton sampai dengan selesai, agarlah kemudian apa yang kita sampaikan melalui konten itu misalnya ya, itu bisa ya diambil, dicerna dengan baik gitu loh. Tapi kalau misalnya baru disimpulkan. Tapi kalau misalnya cuma sebatas pada permulaan, dilihat perkataan kita mulai pas kita sampaikan di awal saja itu dibilang begini, mulai komentar negatif. Cuma lihat thumbnail, judul, langsung mereka simpulkan. Nah itu dia tuh, itu yang bahaya tuh, yang saya bilang, waduh gila ini. Apalagi kan video kita itu nggak nyampe sejam, paling cuma 30-20 menit kan. Itu dan berapa lama? Dan itu kan informasi utuh yang kita sampaikan itu kita pun juga nggak mau juga bos. Loh, masa memframing orang gitu ya, memframing buruk orang tanpa memikirkan konsekuensi hukumnya gitu. Kita ya mohon maaf juga gitu loh, kita bukan sembarangan untuk asal ucap saja gitu. Makanya saya sampaikan bahwa seberani gitu loh untuk kita bisa berani bertanggung jawab atas apa yang kita sebut sebagai fakta yang kita sampaikan itu, karena memang itulah yang kemudian kita jumpai gitu. Hampir 6 bulan gitu menyaksikan dari jarak yang begitu dekat bagaimana kemudian reaksi orang ketika kemudian gitu loh kontestasi politik pilkada itu kemudian berlangsung di sana. Ketika kemudian ada orang yang menawarkan dengan ABC dan lain seterusnya gitu, mereka tetap berargumentasi bahwa pilihan mereka tetaplah Shirley Juanda gitu. Awalnya kan Beni Laos itu, begitu Beni Laos almarhum digantikan dengan istrinya, kemudian itu tadi pilihan orang itu tetap tidak bergeser ke yang lain gitu. Itu malah menambah keyakinan mereka untuk tetap memilih. Nah itu tuh. Nah makanya ini harapan terbesar kita gitu loh. Harapan terbesar kita bisa melalui video ini, kita mau ingin sampaikan bahwa Bu Shirley Juanda gitu ya, ibu telah terpilih menjadi seorang gubernur terpilih, terlepas daripada dinamika konstitusional yang tengah berkembang di Mahkamah Konstitusi.
kita mau ingin sampaikan bahwa kepercayaan masyarakat Maluku Utara sehingga kemudian memilih ibu itu bukan tanpa dasar. Bukan tanpa dasar. Mereka memilih berdasarkan hati nurani dan tanpa transaksi politik sebagaimana kemudian didalilkan oleh pihak-pihak. Ya. Adalah hanya tentang satu. Bagaimana nanti Maluku Utara ini ke depannya gitu loh. Bisa dapat diperjuangkan dengan maksimal oleh Bu Shirley. Ketika kemudian jabatan ini telah dipegang, amanah ini telah dipegang dan diharapkan itu memang dijalankan dengan baik gitu. Apa yang kemudian dijanjikan melalui momentum kampanye, momentum debat, ya kan? Itu dapatlah kemudian untuk bisa direalisasikan agar masyarakat itu betul-betul merasakan apa yang merasakan apa namanya faktanya kan begitu, fakta pembangunannya itu betul-betul real gitu. Ya, dan mereka merasakan kehadiran pemerintah secara langsung itu gitu loh. Karena memang sepanjang ini itu kan masyarakat kita itu kan kebanyakan makang-makang ya janji dan ya banyaknya bertaburan bahasa-bahasa bohong di sana kan gitu. Para elit ini kan kemudian banyak sekali elit-elit lokal ini kan paling banyak menaburkan janji-janji bohong di sana. Janji-janji yang kurang begitu kemudian menjadi pasti ketika mereka sudah duduk gitu ya. Sehingga kemudian masyarakat menjadi ya apatis gitu. Nah, tetapi ketika kemudian hadirnya Bu Shirley, mereka berharap gitu ya. Udahlah nggak usah pakai duit gitu loh katanya. Nggak usah pakai duit. Minimal Bu Shirley membawa wajah baru di Maluku Utara. Nah, nggak usah pakai duit. Tetapi ketika jadi Bu Shirley mohon gitu ya. Mohon bawalah Maluku Utara selama 5 tahun ke depan ini dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang betul-betul menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, ini luar biasa. Saya kira ini dengan ketulusan hati masyarakat untuk memilih ini jangan sampai disia-siakan. Ya kan? Apalagi 5 tahun kan waktu. Waduh, Pak, 5 tahun itu kita butuh waktu yang lama untuk bisa, dan itu kita tidak bisa memastikan, Pak. Apakah kemudian 5 tahun yang akan datang itu kita masih ada ataukah tidak, kan gitu. Nah, oleh sebabnya dalam konteks hal yang sudah selesai ini, memang hasilnya harus betul-betul dimaksimalkan dengan baik. Bu Shirley adalah harapan masyarakat Maluku Utara. Ya kan? Wajah baru Maluku Utara. Wajah baru Maluku Utara diharapkan bisa ada saat Bu Shirley itu memimpin. Tapi alhamdulillah kan di sana 3 bulan ini kita agak sedikit kembali ya ke kontinuitas sebelumnya. Maksudnya alhamdulillah kan di sana hampir 3 bulan dan saya 6 bulan, Bos. 6 bulan. 6 bulan di sana. Dan mengikuti secara utuh itu terkait dengan proses kampanye sampai dengan pemilihan. Sampai setelah pemilihan. Sampai setelah pemilihan. Dan Bu Shirley hari ini sudah terpilih dan mungkin dalam waktu dekat ditetapkan oleh KPU sebagai sudah ditetapkan oleh KPU. Tapi kan masih ini MK, putusan MK. Ini putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau alhamdulillah melihat mungkin nggak Bu Shirley ini bisa membawa Maluku Utara lebih baik dari yang sebelumnya. Secara ini aja kasat mata dilihat secara dari luar aja. Saya tuh positif sekali gitu. Saya positif gitu dan saya punya keyakinan gitu. Ini mohon maaf, jangan sampai kita dikira adalah suruhannya Bu Shirley lagi gitu kan. Nah ini. Tapi makanya kita kembali ke kontinen sebelumnya. Sedikit. Saya mencoba untuk objektif gitu. Bahwa saya pertama adalah punya positivisme gitu ya. Saya punya pandangan yang positif bahwa Bu Shirley bisa melakukan hal yang positif gitu untuk Maluku Utara. Dikarenakan begini. Misalnya kita lihat nih, kan cara apakah kemudian dia nanti tidak melakukan hal yang baik dan kemudian buruk itu kan kita lihat daripada bagaimana perjalanan mereka gitu. Dan saya kira rekam jejak itu menjadi sesuatu yang mesti harus betul-betul kita menilai orang itu berdasarkan rekam jejak itu. Ini rekam jejak dari suaminya, mendiang suaminya, dan berlanjut ke dirinya, Bu Shirley. Yang saya lihat kan, ketika kemudian kita lihat almarhum Beni Laus itu ketika melakukan perjalanan politiknya selalu dampingi dengan Bu Shirley. Artinya Bu Shirley itu punya ketulusan hati untuk membangun Maluku Utara mulai dari Morotai itu bersama dengan mendiang suaminya, ya kan? Artinya di sana dia sudah punya niatan itu. Dan ketika kemudian
dalam proses pencalonan kepala daerah Maluku Utara itu suaminya kemudian terpaksa dia mesti harus menggantikan suaminya gitu ya, karena musibah yang karena musibah yang memang sesungguhnya itu tidak diinginkan. Itu kemudian saya melihat gitu loh, ada ketulusan gitu loh, karena memang dalam situasi terpukul segala macam hal itu kan, terpukul, psikologi terganggu, luka-luka belum sembuh gitu ya, itu memang berat Pak. Ya, apalagi bagi seorang istri kan. Yes. Apalagi dengan anak, anak-anak yang masih kecil gitu ya misalnya. Tetapi dengan ketulusan gitu ya, dengan spirit mendiang suaminya gitu misalnya, dia bersedia dengan segala konsekuensi Pak. Itu yang saya bilang, saya positif loh. Saya positif sekali bahwa Bu Shirley itu bisa melakukan sesuatu yang bisa berdampak baik untuk masa depan Maluku Utara sepanjang 5 tahun ke depan Pak. Amin. Ya saya lihat itu, saya bilang, ya apapun itu saya positif di situ. Terlepas daripada bagaimana nanti itu kan hal sesuatu yang nanti Pak. Tapi di awal ini saya melihat berdasarkan pada kemudian ketulusan hatinya untuk menggantikan mendiang suaminya, terlepas daripada orang akan mandang secara politik praktisnya bahwa kepentingan politik misalnya, terlepas daripada itu ya, saya bilang Bu Shirley itu dalam kondisi darurat sekalipun itu dia punya ketulusan hati untuk membangun Maluku Utara. Itu Pak. Makanya perlulah untuk kita sampaikan secara tegas di sini bahwa terlepas daripada kemenangan yang sudah digapai oleh Bu Shirley dan terlepas daripada dinamika konstitusional yang berkembang di Mahkamah Konstitusi ini, kita ingin sampaikan bahwa ya semoga ketulusan masyarakat gitu ya, untuk memilih berdasarkan hati nurani, ya kan, menghasilkan Bu Shirley sebagai pemenang. Semoga bisa dapat diperjuangkan aspirasi masyarakat ini oleh Bu Shirley untuk bisa mengangkat harkat martabat masyarakat itu melalui apa pembangunannya yang mendukung itu Pak. Mungkin infrastruktur yang memang belum memadai bisa dapatlah kemudian diselesaikan. Persoalan-persoalan pertambangan yang sejauh ini kemudian masih menjadi persoalan di Maluku Utara bisa dapatlah diselesaikan gitu ya. Kesehatan yang belum persoalan kesehatan yang memang tidak betul-betul membaik gitu ya, di bawah standar semuanya. Saya kira Bu Shirley paham soal masalah itu, ya bisalah kemudian untuk diperbaiki kembali gitu ya. Persoalan lingkungan bisalah kemudian dipulihkan kembali dan lain seterusnya. Artinya persoalan mendasar ini bisalah diselesaikan oleh Bu Shirley saya kira. Dan Pak Sarbin. Betul. Jadi seperti itu Mas. Jadi komentar negatif terhadap konten kita itu kita harapkan bahwa sangatlah tidak mendasar pertama. Sebaiknya ditonton sampai dengan selesai. Kalau 15 menit minimal nonton 14 menit 59 detik. Baru disimpulkan. Ya. Oke. Seperti itu Mas Ahmad ya. Baik, terima kasih banyak. Nanti kita akan kabarkan kembali bagaimana perkembangan dinamika konstitusional yang tengah berkembang di Mahkamah Konstitusi.